Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. لرضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ngaji bersama-sama, bersilaturahmi, majelis yang sangat mulia, majelis di mana malaikat turun membagikan rahmat Allah sekaligus mengamini doa-doa kita. Majelis di mana insya Allah kita akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Nashihul Ibad. Kita sudah sampai di mana Ibu ada enggak? Bu Maimunah masuk. Ada Ustadz. Ya. Kemarin kita sudah sampai bab 3 makalah 20 yang dari Ali radhiyallahu. Sudah sampai ketiganya. Pertama menyembunyikan rahasia. Yang kedua bisa menyesuaikan diri dimanapun kita berada. Yang ketiga mampu menanggung rasa sakit dari manusia. Sudah sampai di sana, Pak. Baik. Terima kasih Bu Maimunah. Sama-sama Ustaz. Ini kalau ini bertanya betul. Karena lupa betul saya sampai di mana. Iya, berarti kita masuk bab 3 makalah 21 kalau memang 3 lagi Ustaz itu. Ya. Tapi sebelum makalah 21 ternyata masih ada catatan di makalah 20 ini, makalah ke-20 ini Bu Maimunah. Oh, jadi ada satu lagi. Masih ada catatannya di bawah. Kita baca catatannya di bawah ya. Iya, Ustaz. Apa catatannya itu? Ternyata para wali Allah, terakhir kan kita lagi bicara tentang urusan para wali Allah, ya. Ternyata para wali Allah itu kemudian ada catatannya. Apa catatannya? Catatannya adalah wa kanu man qablana. Orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu, para wali-wali Allah sebelum kita semuanya, ya, dari zaman dahulu kala, minal umami, dari umat-umat kita terdahulu, yatawasawna, saling berwasiat satu sama lain, bisalah sati khisolin, dengan 3 perkara, wayatakatabuna biha, dan mereka bukan hanya berwasiat secara langsung, tapi mereka juga saling bersurat-suratan. Au yursilu ba'duhum al-kitabah bitilka salasati ila ba'din. Dengan 3 wasiat itu mereka juga saling berbagi tulisan, ya,
tentang 3 perkara itu. Apa yang diwasiatkan dan apa yang mereka saling wasiatkan satu sama lain. Antara satu wali dengan wali yang lain. Nah, ini ada 3 juga. Jadi ini catatan dari makalah ke-20 ada 3 juga ternyata Bu Maimunah. Ya. Ya, Apa Ustaz. mereka saling berwasiat antara para wali Allah ini? Yang pertama adalah man amila, man barang siapa. Amila yang beramal. Ya. Li akhiratihi untuk akhiratnya. Kafahullahu maka Allah akan mencukupkan. Amradinihi urusan agamanya. Wa dunyahu dan urusan dunianya. Karena siapa yang beramal untuk akhirat, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Yang dicukupkan apanya? Urusan agama dan urusan dunianya. Aifahuwa maksudnya adalah fi hifdzillahi ta'ala, di dalam penjagaan Allah Ta'ala, fi jami ahwalihi, dalam semua urusannya. Nah, kita ngaji bagian catatan ini dulu. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak orang salah paham. Dikira kalau ibadah saja, ya, itu yang dijamin oleh Allah hanya urusan akhiratnya saja. Ya. Kalau kita sholat, dikira ini cuma urusan pahala akhirat. Kalau kita sedekah, dikira cuma dapat pahala akhirat. Ternyata, ini para wali Allah berwasiat. Ini levelnya sudah para wali Allah ini. Yang diwasiatkan adalah pengalaman hidup mereka masing-masing. Ternyata, kalau kita beramal akhirat kita, untuk akhirat kita, niat untuk akhirat kita, berbuat sesuai dengan arahan Allah untuk akhirat kita, ya, ternyata yang dicukupkan oleh Allah bukan hanya urusan akhirat, bukan hanya urusan agama saja, ya, bukan hanya urusan pahala, surga dan neraka saja. Ternyata Allah juga mencukupkan urusan dunianya. Maksudnya adalah hafadha, Allah menjaga, ya, fi jami ahwalihi. Allah akan menjaga, menjamin semua urusannya, termasuk urusan dunia. Ya, ini banyak orang salah sangka. Coba kita analisa. Ketika orang bersedekah, apakah dia hanya dapat pahala akhirat saja? Tidak kan? Kita sudah ngaji tentang dahsyatnya sedekah yang bukan hanya membuat orang dapat pahala di akhirat saja, ya, tapi juga sedekah membuat dampak di dunia juga. Coba panjenengan cek, ada nggak orang yang miskin gara-gara sedekah? Nggak ada ya. Orang yang miskin itu gara-gara nggak mau memanage apa namanya urusan hartanya dengan baik, tidak beribadah dengan baik, dan tidak beribadah, tidak bekerja dengan baik. Ya, orang sedekah bukan hanya membuat dia dapat pahala, tapi juga membuat dia justru menjadi semakin kaya. Makanya zakat
zakat itu artinya adalah suci, karena itu mensucikan harta, dan bertumbuh. Ya, artinya ada dua. Zakat itu suci dan bertumbuh. Bukti nyata bahwa urusan akhirat, amal akhirat kita ternyata bukan saja menyelesaikan atau berbalas pahala, ya menyelesaikan urusan akhirat saja, tapi juga ternyata berdampak dalam urusan dunia kita. Contoh lain sholat misalnya. Ya. Apakah sholat berdampak pada urusan dunia? Iya. Buktinya apa? Kalau ini kita nggak bisa membahas pahala sholatnya ya. Ya lulus semua kalau pahala sholatnya. Buktinya apa? Buktinya adalah as-sholatu tanha anil fakhsyai wal munkar. Urusan dunia kan bukan hanya urusan duit saja ya. Ustadz kalau begitu kalau saya sholat, nanti selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mak kelundring gitu. Terus tiba-tiba mak tebluk datang uangnya. Ya urusan dunia kan tidak hanya urusan duit saja. Contoh urusan dunia yang lain adalah ternyata sholat itu berdampak pada urusan dunia dalam hal apa? Tanha anil fakhsyai wal munkar. Ya, mencegah keburukan dan kemungkaran. Orang kalau sholatnya benar, maka dia tidak akan berbuat perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Berdampak nggak pada urusan dia? Sangat. Ya, orang kalau sholatnya benar, maka dia tidak berbohong. Nah, betapa banyak masalah dunia, keruwetan dunia yang berawal dari kebohongan. Jadi kalau orang sholat, selain dapat pahala, dampak nggak kepada urusan dunia? Berdampak. Karena membuat orang tidak bohong, membuat orang tidak korup, yang menjadi sumber banyak masalah. Orang kalau sholat itu, dengan benar sholatnya, dia akan terhindar dari perasaan iri dan dengki. Karena iri dan dengki itu termasuk fahsya. Ya, termasuk amalan yang buruk. Betapa banyak problem dunia ini diawali dari urusan iri dan dengki. Ya kan? Betapa banyak orang yang sakit. Coba cek itu di rumah sakit. Orang itu lebih banyak kena penyakit fisik. Ya, seperti sakit gigi, apa tangannya terluka, ya, atau eh, apa misalnya penyakit-penyakit fisik yang lain, atau penyakit karena non fisik. Banyak kan karena non fisik, ya. Dan itu banyak bermula dari penyakit hati seperti iri dan dengki. Oke, misalnya tidak sampai sakit rumah sakit, tapi lihat betapa mengerikan dan betapa menyedihkan dan betapa menyakitkan orang yang hidup dengan hati yang busuk, ya salah satunya karena iri dan dengki, jauh dari rasa bahagia. Bayangkan tetangganya senang, temannya sukses, dia malah sakit, ya kan? Itu kan orang iri dan dengki kan begitu kan? Jadi bahagia nggak hidupnya? Jauh dari rasa bahagia. Ya, nanti kalau temannya sakit, sengsara, menderita karena musibah, dia senang. Ya senang yang sifatnya fata morgana karena temannya tersiksa kok dia malah sakit. Dia otomatis akan dijauhi dari teman-temannya, nggak punya teman. Senang nggak? Tidak. Tidak bahagia hidupnya. Nah, ketidakbahagiaan itu kan urusan dunia kan.
masalah kan, membuat permusuhan, membuat perpecahan. Bahagia nggak? Tidak. Sumbernya dari mana? Penyakit iri dan dengki. Sesuatu yang bisa dicegah, dijauhkan dari seseorang yang rajin sholat dengan sholat yang benar tentu saja. Ya. Orang kalau sholatnya rajin, rutin, disiplin, ya, dia akan pintar membuat manajemen waktu. Ya, setiap waktu bisa menjadi berarti, berharga, berlatih disiplin. Berdampak nggak dengan urusan dunia? Berdampak. Karena orang yang pintar mengatur waktu, sebanyak apapun urusannya, ya akan dimanage dengan baik. Ya, membuat skala prioritas. Sholat kan juga begitu kan? Buat skala prioritas. Jam berapa dia harus menghadap Allah, bersuci, bersujud, gitu kan? Nah, itu dua dari banyak contoh urusan akhirat kita ternyata berdampak kepada urusan dunia kita. Tidak hanya pahala, kita nggak usah ngomong pahala udah. Kita lagi membawa ya kepada pesan para waliullah. Zikir kepada Allah, contoh terakhir ini. Zikir kepada Allah, pahala nggak? Pasti. Ya, mengingat Allah. Zikir adalah mengingat Allah. Baik dengan lisan maupun dengan hati. Pahalanya luar biasa. Ya, bahkan dengan kalimat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, itu sudah memenuhi dunia pahalanya. Taqilatani fil mizan. Ya, jadi apa namanya, dua kalimat itu sudah memenuhi timbangan. Mizan, timbangan di akhirat kita itu sudah bakal penuh ya dengan dua kalimat itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat, ya sambil masak, sambil goreng tempe, sambil motong-motong bawang merah, sambil ngomong cucu, gitu ya. Sambil nyetir, sambil buat PowerPoint, sambil olahraga. Daripada ngomong alur ngidul kemana-mana, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wah, itu pahalanya sudah, itu apa namanya, ringan di bibir, khafifatani fil lisan, ya, tapi thaqilatani fil mizan. Sangat ringan di bibir, tapi sangat berat di timbangan, saking banyaknya pahala. Selain pahala, nggak usah kita bahas pahalanya. Berdampak kepada urusan dia? Berdampak. Apa dampaknya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, sesungguhnya zikir kepada Allah akan membuat hati kita tenang, tentram. Kalau hati kita tenang, tentram, dampak nggak pada urusan dunia kita? Oh ya, sangat berdampak. Hidup kita menjadi bahagia, hatinya tentram. Lingkungan sekitar kita juga tentram. Ya, karena kita tentram, karena kita damai. Maka lingkungannya juga damai. Nah, itu bukti-bukti kecil betapa urusan akhirat itu kalau kita kerjakan dengan baik, sepenuh hati, juga memberikan dampak pada urusan dunia kita. Jadi, kesimpulannya, fokus kepada urusan akhirat, insya Allah dunia kita juga akan bergerak. Ya. Tapi hati-hati, statement ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh atau tidak harus urusin dunia kita. Urusan dunia kita adalah tanggung jawab kita sebagai manusia. Ingat, kita adalah khalifah fil ard, ya, karena kita diturunkan oleh Allah untuk menjadi khalifah, pengganti Allah di atas muka bumi ini. Maka kita berkewajiban dengan bekal fokus kepada urusan akhirat, karena itu adalah main driver kita. Itu adalah urusan terbesar kita. Kalau dalam doa kita kan, hismatu amrina, ibu kota urusan kita. Ya, ibu kotanya itu urusannya akhirat.
Ya, dunia itu adalah mazro'ah, sawah, ya, tempat kita berladang untuk urusan akhirat kita. Ya, kalau ngurusin mazro'ah itu, ya ngurus sawah itu ya niatnya untuk panen di akhirat. Kalau kita ngurusin mazro'ah itu dengan baik, sawah itu dengan baik, maka Allah jamin urusan dunia kita juga baik. Ya, tentu dengan kewajiban sebagai manusia, sebagai khalifah fil ard, kita harus beramal sebaik-baiknya, bekerja sebaik-baiknya, karena kerja itu sendiri adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, ya mendapatkan inayah atau pertolongan dari Allah. Kita semua bisa bekerja semaksimal mungkin untuk urusan akhirat kita. Niat ibadah, niatnya insya Allah ke bawah. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.